Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumis sa'ah. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala TK PGRI RA Kartini, Kepala UPT SD Negeri Lajolor, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid dari TK maupun SD Negeri Lajolor. Wali muridnya nggak ada yang bapak-bapak nggih. Hanya satu. Yang diundang, undangannya bunyinya apa Bu? Kepada yang terhormat wali murid padahal nggih. Tapi sing rawuh mesti bapake teng pundi Bu? Mosok kon prei sedina putrane lulusan mboten kersa. Nggih. Kula niku ngisi parenting kados hari ini. Rasa-rasanya rata-rata hampir semua kegiatan parenting itu pasti pesertanya emak-emak. Ya selalu ada yang bapak-bapak, tapi nek gak satu, dua, paling banyak tiga yang pernah saya alami. Itu tandanya apa Bu? Itu tandanya apa Bu? Bapaknya CEO ya? Bapaknya CEO jadi nggak kober gitu ya. Nggak apa-apa, di mana-mana selalu begitu. Nggak tahu kenapa kok gitu ya. Ibu-ibu dan bapak wali murid SD Lajolor, saya dipun utus kali Ibu Kepala untuk menyampaikan materi parenting. Parenting niku nopo Bu? Parenting niku napa Bu? Parenting niku basa Inggris Bu. Artosipun cara mendidik anak yang benar. Ibu-ibu jadi ibu atau jadi ayah nate sekolah napa mboten sebelumnya? Pernah. Ada sekolah jurusan menjadi ibu yang hebat? Nah, kalau tadi anak-anak cita-citanya ada yang pengen jadi guru, berarti kedah kuliah jurusan nopo Bu? Jurusan pendidikan. Ada lagi tadi anak-anak yang bercita-cita pengen jadi tentara, harus sekolah namanya akademi militer. Kalau mau jadi dokter harus kuliah namanya jurusan kedokteran. Ada yang jadi perawat berarti harus kuliah jurusan Akper, akademi perawat. Tapi kalau jadi ayah atau jadi ibu, kuliahnya atau sekolahnya jurusan apa Bu? Dapur. Ada enggak kuliah untuk menjadi ayah atau ibu? Ada enggak? Nggak ada, wong dirabekno moro-moro ndek anak moro-moro lulus SD gitu ya. Padahal belum tahu caranya mendidik anak. Nah, sekarang kira-kira 15 tahun belakangan mulai ada kegiatan semacam hari ini namanya parenting. Parenting itu ilmu mendidik anak yang benar. Jadi cara kita mendidik anak-anak di rumah, meskipun anaknya yo ketoke yo sehat, yo pinter, yo pikantuk piala, tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Nah, hari ini Ibu Kepala Sekolah minta saya untuk berceramah tentang mendampingi anak di era gadget. Ibu-ibu perso gadget niku napa? HP, nggih, termasuk HP. Gadget itu jenisnya banyak, nomor setunggal HP, napa malih?
Laptop, nggih. Napa malih? Napa Bu? Ulek-ulek? Mboten le, nggih. HP, laptop, PS niku napa? PlayStation. Duh, anaknya nyaut. Apalagi? Tablet. Apalagi? Kamera digital itu loh nggih. Satu lagi apa ya? Ada yang anak-anak pakai smartwatch, jam tangan yang elektrik itu loh, yang digital itu loh. Nah, itu juga termasuk gadget. Saya tanya dulu, anak-anak dulu deh. Halo, anak-anak SD Lajolor. Halo. Dijawab jujur ya, Nak ya. Lebih suka mana, main bola atau main HP? Bola, pintar. Lebih suka mana, belajar atau lihat YouTube? Lebih suka mana, ngaji atau lihat TikTok? Lihat TikTok. Ibu-ibunya lebih suka mana, lihat dengerin pengajian atau scrolling Shopee? Iya, anak-anak kalau bangun tidur, halo anak-anak bangun tidur, pas buka mata yang dicari pertama kali apa, Nak? HP. Ini wong laju. Kalau kan sendang, nek sendang mboten ngeten. Seje didik. Mau sekolah sambil sarapan biasanya pegang apa, Nak? Bapak atau ibu begitu juga enggak, Nak? Sama nggih. Makanya saya sudah berkali-kali diundang mengisi seminar itu, temanya nggih gadget niki. Soalnya nopo teng pundi-pundi ancen usume gadget ya. Jadi bangun tidur itu biasanya kan tiang riyen kan nek bangun tidur sing dibuka lawang pawon dhisik ngetokno pitik gitu. Terus lagi teng jeding wudu salat. Sekarang enggak, bangun tidur pasti gerayang-gerayang nang isore bantal goleki HP. Nggih. Ngoten niku sing dibuka napa, Bu? Alarm dipateni neh terus turun neh. Nah, kinten-kinten HP itu ada manfaatnya napa mboten? Ada. Nomor 1 manfaatnya apa, Mas? Kira-kira HP itu? Untuk belajar, pintar. Nah, nomor 2 manfaat HP untuk apa? Ayo. Mencari informasi, gitu. Misalnya kemarin ada demo di Jakarta, kita cari tahu informasinya lebih cepat lewat HP. Kalau orang zaman dulu kan tumbas koran riyin, gitu. Nek sak meniki cukup lihat HP, gitu ya. Kemudian apa? Oh, lihat Google. Kamu nek buka Google lihat apa, Cung? Nyari apa, Cung? Nonton nggih. Iya, sekarang apalagi ada Gemini. Ada yang suka ngobrol dengan Gemini? Nah, ibu-ibu ada yang putranya senengane ngobrol kalih Gemini? Gemini itu bagus, mangke jenengan coba cari aplikasinya. Jadi anak-anak yang ngomongnya belum begitu berani, belum begitu lancar, itu bisa latihannya pakai Gemini. Meskipun HP itu manfaatnya banyak, tapi bahayanya juga banyak. Siapa yang pernah lihat berita di TV? Ada anak yang matanya buta karena kebanyakan radiasi dari HP. Nate pireng, Bu? Ada anak yang ikut tantangan di TikTok, kemudian meninggal dunia karena mengikuti tutorial di TikTok. Pernah dengar? Itu salah satu manfaat HP atau gadget. Jadi meskipun manfaatnya banyak, tapi bahayanya juga
banyak. Kula niku rumiyin praktek teng rumah sakit di Malang, Bu. Saya kan psikolog nggih. Hampir setiap hari itu ada anak-anak, mulai ada yang kecil usia SD, ada yang SMP, ada yang SMA, itu sampai kuliah itu diperiksakan ke saya. Enggak sakit apa-apa, tapi sakit jiwanya. Salah satu, beberapa di antara mereka itu penyebabnya adalah kecanduan HP. Tanda-tandanya apa? Siapa yang tahu tanda-tandanya anak mulai kecanduan HP? Siapa yang tahu? Coba diperhatikan, jangan-jangan anak-anak kita termasuk anak yang kecanduan gadget. Nomor 1, marah ketika HP-nya diambil. Ada yang marah kalau HP-nya diambil? Marah nggih? Nomor 2, bingung kalau nggak ada HP. Bosen, ya enggak? Iya nak. Ada yang sudah punya HP sendiri, dibeliin sendiri, bukan HP ibu? Loh, itu angkat tangan. Jos itu ya. Harus punya HP sendiri itu. Nomor 3, tandanya sering mengeluh matanya perih atau lehernya pegal. Nomor 4, nggak suka aktivitas di luar, dikongkon main mbek kancane di halaman. Nek riyen kan lari-lari sobo elon, nek tiang lajun nopo tasih wonten lari-lari sobo elon tasih. Nah itu sehat, elone sing wis gak sehat ya Pak. Nomor gangsal, tanda-tanda yang lain adalah prestasi belajarnya menurun. Nah 5 tanda itu tengere anak-anak kita sudah mulai kecanduan gadget gitu ya. Berarti harus mulai ditangani. Nopo mawon mau Bu? Nomor setunggal, marah kalau HP-nya diambil. Nomor kalih, bosen bingung kalau nggak ada HP. Nomor 3 tadi apa? Tidak tertarik dengan aktivitas di luar rumah. Prestasi belajarnya menurun. Sering mengeluh capek matanya atau lehernya. Itu tandanya anak-anak mulai kecanduan HP. Lalu apa yang harus dilakukan? Ibu-ibu, bapak-bapak harus sudah mulai waspada. Nek putrane kok badhe maem harus ada HP, berarti harus mulai Saya nopo mboten Bu makan sambil lihat HP? Tapi biasanya kita lakukan begitu nopo mboten? Kalih nonton napa? Ya wis mbok pokok apa wae, YouTube sing sering nggih, nek gak short gini. Jadi tangan kanan muluk, tangan kiri scrolling. Nggih toh? Nasi ibu aku minta maem, dipendetke maem. Yang kedua minta apa? Iya enggak? Nasinya udah di meja tapi belum ada HP, ada yang kurang. Ada anak-anak yang begitu? Anak-anak yang di sini siapa kalau maem sambil nonton HP? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sing krungu ngek pitu angkat tangan kabeh. Dibiarin nak sama ibu nak. Kalau nggak sambil nonton gimana rasanya? Bosen gitu. Nah saiki berarti ibu-ibu di toples di meja makan selain kerupuk juga harus sedia. Soalnya HP itu sekarang sudah jadi lauk. Ibu nggih ngoten? Cuma mosok nggih cah? Bapak sama ibu juga gitu nak. Kalau makan nonton HP, layak aman. Padahal itu tidak sehat. Gadget itu banyak manfaatnya, tapi penggunaannya harus dibatasi. Karena membuat kita tidak seimbang.
Jadi kalau anak-anak terlalu banyak namanya screen time. Screen time itu nonton HP terus, nggak bisa nak. Siapa tadi yang cita-citanya jadi tentara coba? Siapa tadi yang pengen jadi anggota DPR? Itu. Siapa yang pengen jadi dokter? Tuh. Siapa yang pengen jadi tentara? Pedagang, kurir, SPPG. Nggak bisa jadi dokter kalau terlalu banyak main HP. Yo belajar, nanti kalau habis belajar baru main HP. Gitu ya. Kalau ibunya mulai nanti latihan nak ya, di rumah kalau makan nggak usah sambil nonton HP. Boleh nonton HP setelah makan. Biasanya nek lare-lare purek jenengan langsung dikasih HP gitu Bu? Mboten nggih? Nek gak gelem, nek gak purun makan tanpa HP, apa yang dilakukan Ibu biasanya? Timbangane rewel pupu, bocah gelem mangan wis seneng gitu ya. Nah, itu yang bikin tidak sehat. Ternyata kalau makan sambil nonton HP itu mengunyahnya itu loh, gak patek lembut langsung ditelan. Nah, itu bisa berakibat kurang sehat untuk organ pencernaan. Maka mulai sekarang HP-nya harus dibatasi. Caranya gimana? Disepakati. Kunci mengasuh anak itu cuma 3 Bu. Makanya jenengan diskusikan kalih bapak di rumah. Kunci mendidik anak itu namung 3. Nomor setunggal komunikasi. Nek tiyang sepuh sakniki kan mboten. Nek putrane meneng, sing penting meneng main HP lalah malah seneng gak rewel, nggih to? Timbangane ganggu ibuke, wong ibuke ape check out jilbab. Kalau putrane diparingi HP piyambak, ibuke enak scrolling, gak ada yang ganggu. Jadi komunikasinya kurang. Padahal 1 dari 3 kunci mendidik anak itu yang nomor 1 adalah komunikasi. Sering-sering ngajak ngobrol putrane. Gek mang sekolahe piye, Cung? Seru nggak nak bermain di sekolah? Bu guru ngasih tugas apa nak? Kamu happy nggak hari ini di sekolah? Nah, itu kunci mendidik anak yang nomor 1 adalah komunikasi. Nggak cuman ibunya, apalagi justru lebih banyak harus ayahnya, karena ayahnya waktunya bersama anak lebih sedikit. Nomor 1 komunikasi. Antar siapa Bu? Ibu sama anak, ayah sama anak, ibu sama bapaknya anak. Bapaknya anaknya loh ya, bukan bapaknya anak orang lain loh nggih. Jenengan nate napa mboten ngobrol kalih bapake tentang lare-lare? Pernah napa mboten? Pernah. Biasanya yang diomongin apa Bu? Perkembangannya atau ya minggu depan ayo jalan-jalan ya gitu? Atau ya jilbabku iki wis amo, sesuk ono perpisahan ning sekolah, kurang minta beli yang baru begitu? Ndak ya? Nggak salah? Ndak ya? Jadi kunci pendidikan tadi yang nomor 1 komunikasi itu yang dimaksud adalah komunikasi tentang perkembangan anak. Anak ini loh kok gak senang matematika yo ya? Kok bijine elik terus yo matematikane? Enake diapakno yo misalnya. Ibu pernah begitu kali Bapak? Ada anak-anak yang nilai matematikanya selalu rendah? Ada ndak? Pernah diomongin sama bapaknya? Atau ada yang bapaknya jawab, halah aku ki wis kesel mergawe kok bocah sekolah ya urus dewe. Ada yang begitu? Ndak lah ya, tiang lacung saya yakin ndak pernah. Paling ada 1, 2, 3, 4 gitu. Ndak, kunci mendidik anak itu ingkang nomor 1 adalah nomor kalih nopo Bu? Konsistensi. Konsistensi itu apa? Konsistensi itu apa?
Konsistensi itu ajek. Ibunya membatasi anak bermain HP dari jam 7 pagi sampai jam 1. Berarti setiap hari juga harus konsisten seperti itu. Baru saja bikin kesepakatan, nak nggak boleh pegang HP antara jam 7 sampai jam 2 siang. Tapi baru dapat 3 hari, hari keempat anaknya sudah boleh main HP. Itu namanya tidak konsisten. Nah itu tidak bisa mendidik anak kalau tidak konsisten. Nah habis maghrib kita semua stop, nggak boleh pegang HP, ngaji dulu, belajar dulu sampai jam 8 malam. Nggih Bu, siap. Anaknya habis maghrib belajar, ibunya jam 7 sudah mulai pegang HP. Bapaknya yo ngono padha wae. Lah itu berarti aturannya dilanggar sendiri, tidak berarti tidak bisa mendidik anak kalau tidak konsisten. Nomor 1 komunikasi, nomor 2 konsisten. Ibu yo ngono, bapak yo ngono, termasuk mbae. Terkadang di rumah itu yang jadi masalah siapa? Ibunya udah tegas, bapaknya udah tegas, mbahne. Ada yang mbahnya di sini? Ojo ngono, kok malah curhat mertuane dewe-dewe. Ya, jadi konsisten itu berarti semua orang di rumah itu harus begitu. Kalau ada nenek atau kakek, ya berarti nenek sama kakeknya juga harus konsisten. Kalau sekarang dapat mertua yang nggak bisa diajak kompak, so emben nek wis duwe mantu, nek wis duwe putu, berusaha jadi nenek yang bisa Kalau putune diajarkan untuk disiplin, berarti neneknya juga harus mendukung orang tua. Kalau tanpa konsistensi, pendidikan anak itu tidak bisa bagus. Nomor 1 komunikasi, nomor 2 konsisten, nomor 3 apa? Keteladanan. Keteladanan itu apa, Bu? Contoh yang baik dari ayah dan ibu. Anaknya disuruh sabar, ibu jiwitan. Anaknya disuruh dibatasi main HP, tapi orang tuanya tidak ada batasan main HP. Berarti ya tidak bisa mendidik. Jadi pendidikan di rumah itu kalau tidak ada komunikasi, konsistensi, dan keteladanan, maka pendidikan di rumah itu sulit berhasil. Ngoten nggih? Jadi nanti di rumah dibicarakan dengan ayahnya anak-anak. Apakah sudah sering berkomunikasi tentang pendidikan anak? Apakah omongan kita atau aturan kita konsisten? Nomor 3, apakah kita bisa menjadi teladan yang baik? Ibu-ibu, saya ada permainan. Siapa ya? Ada 3 orang yang berani maju ke depan, ibu-ibu. Bapak-bapak juga boleh. Anak ibunya sayang. Yo, siapa yo? Bedek-bedekan tentang mengasuh anak di rumah. Siapa yang berani? Dapat rinso. Enggak minta ibu kepala. Ayo ibu, sinten sing atau di situ enggak apa-apa wis. Saya ada permainan begini. Saya punya 1 kalimat, nanti jenengan yang melanjutkan nggih. Siap? Tak kasih contoh setunggal. Dek, sudah main HP-nya sudah ya. Ayo keluar main bola. Nah, nanti jenengan melanjutkan yang ayo titik gitu ya. Ini untuk melatih panjenengan di rumah biar bisa mengalihkan anak-anak dari HP. Tak baleni nggih. Saya kasih contoh 1 dulu. Dok, sudah main HP-nya. Ayo nderek ibu pasaran kreweng di depan rumah. Gitu ya? Oke, mulai konsentrasi. Dek, sudah main HP-nya. Ayo titik. Siapa yang berani menjawab? Nggih, tak baleni Bu. Ada mic enggak?
Dicatat Bu Kepala nggih, dapat coklin mangke nggih. Siap? Asmanipun sinten Bu? Bunur. Bu Nur, dipegang mic-nya, didekatkan. Bu Nur, dalemipun pundi? Lajulur. Najolor. Putranipun kelas pinten? Kelas 6. Kelas 6, nggih. Main HP juga Bu anaknya di rumah? Iya. Nggih. Sekarang latihan mengalihkan perhatian anak-anak dari HP ke aktivitas lain. Dek, sudah main HP-nya? Dek ikut apa? Sana membantu ayah nyiram bayam. Oh iya. Ayo dibaleni Bu, dari depan Bu, Dek. Ayo mbak-mbak oh langsung teng putrane, yo. Dek, jaga HP-nya dimatikan. Terus bantu ayah di belakang nyiram bayam. Oke, Bu Nur. Dek, HP-nya dimatikan. Ayo bantu ayah nyiram bayem. Tepuk tangan buat Bu Nur. Ayo siapa lagi yang berani? Aku ora duwe bayem kok. Ora apa-apa terong lalah ora apa-apa. Ayo Bu Nur jadi sukarelawan. Ayo yang sudah punya idenya. Ya Pak Guru, kalau Pak Guru yang ngaturake biasanya matur nuwun Bu Nur nggih. Dek, sudah main HP-nya? Ayo. Loh Pak Guru yang jawab ternyata. Monggo Pak. Kalau wau nyiram bayem. Nggih. Dilanjutno bayeme dijabuti ayo digendeli. Iya. Jadi hari pertama Dek sudah main HP-nya, ayo bantu ayah di belakang nyiram bayem. Tapi kan masa lagi disiram terus digendeli. Minggu depan atau 2 minggu lagi bayemnya wis podo gede, Dek sudah main HP-nya, ayo manen bagus Pak Guru. Siapa lagi ayo? Dok, siapa yang berani ayo? Ah itu adik kecil itu boleh nyoba. Kau kendel. Ayo Ibu siapa namanya? Ratna, Ibu Ratna, putranipun kelas pinten? kelas 1, kelas 3 sama kelas 6. Wih, masih muda anaknya. Putranya kelas 1, kelas 3, kelas 6. Ibu Ratna, dilanjutkan. Dek, sudah main HP-nya. Ayo. Dek, sudah main HP-nya, ayo main masak-masakan. Oke, Dek, sudah main HP-nya. Ayo main masakan. Oke, sinten malih? Dek, sudah main HP-nya. Ayo. Kenapa malih? Oh, ini berarti nggak pernah ngajak bermain anak-anak di rumah ini kayaknya. Oke, boleh. Ini Pak, Ibu yang di kursi nomor 4, baris keempat. Ibu namanya siapa? Nama saya Bu En. Bu Erna. Betul, Bu Eni. Oh Bu Eni. Iya. Oke. Dek sudah ya main HP-nya. Itu loh sudah ditunggu teman-temannya main petak umpet. Oke, bagus ya buat Bu Eni ya. Dek sudah main HP-nya. Itu teman-teman udah nunggu main petak umpet. Bagus banget. Ada lagi yang kreatif gitu loh Bu. Dek sudah, ayo tumbas seblak. Topinya ngoten loh. Mau Bu lah, modal gitu ya. Ayo siapa lagi yang unik jawabannya? Dek sampun main HP-nya. Ayo dolanan neng elon golek iwak. Saiki tasih ono iwak to mboten? Enggak ada ya. Ayo Bu Guru boleh. Bu siapa ini namanya? Bu Guru TK ya? Nggih, nama saya Bu Rohma. Nggih. Dek, HP-nya tolong dimatikan. Ayo bantuin Bu Guru nyabutin rumput. Enggak usah grogi Bu. Nyabutin rumput di samping rumah. Oke, Dek, HP-nya dimatikan. Bukan bantuin Bu Guru lah, bantuin Ibu. Ya, terima kasih Bu Rohma. Oke, Sudah sama-sama. Dek, HP-nya bantuin Ibu cabutin Tapi kira-kira nek kon jabuti rumput lare-lare tertarik nopo mboten?
Makanya ayo cari cara yang kreatif yang kira-kira bisa mengalihkan perhatian anak. Ayo, siapa lagi yang punya cara yang kreatif untuk mengalihkan perhatian anak dari HP? Ayo, mau coba? Oke, boleh. Mic-nya ke depan, Bu. Mana tadi ya? Coba cari cara yang unik yang bisa mengalihkan anak dari HP. Asmanipun sinten? Perkenalkan, nama saya Sasi. Ya. Dek, sudah ya main HP-nya. Yuk kita bersepeda ke Indomaret. Niki duwike akeh iki. Dek, mainnya sudah, ayo pergi ke Indomaret. Bersepeda ke Indomaret. Oh, bersepeda. Oke. Nek bersepeda tok ngono gelem apa ora putrane? Boten. Boten. Oke. Harus ada Indomaretnya. Loh kok nyebut merek ya? Enggak apa-apa, Dek. Tapi kira-kira kalau setiap hari begitu bahayanya apa buat anak? Wah, nanti tekor kalau Tekor. setiap hari. Timbake nek anak yo perhitungan barang yo nambe anak yo. Oke, tapi sudah bagus. Ada lagi yang berani? Selain ngajak ke Indomaret, Dek, sudah bermain HP-nya. Ayo, apalagi ayo? Yang unik. Oke, asmanipun? Ya Bu, saya Ya, Duroh. Bu Duro. Oh, Dek, tak ngerti asmane? Ya, Bu Duro. Dek, sudah main HP-nya, ayo ngeringkesi dolanan. Dek, sudah main HP-nya, ayo ngeringkesi Dolanan. Mau nggak kira-kira putranya? Nggih, alhamdulillah purun Bu. Oke, saya tahu. Ibu Duro adek baju adek Bu Agus Dewe kenapa? Oh, ngene-ngene. Nggih, makasih Bu Duro. Ayo, siapa lagi yang punya cara yang unik untuk mengalihkan perhatian anak dari HP? Soalnya kalau kita pengen anak kita berhenti bermain HP, kita harus menjadi lebih menarik dari HP. Satu lagi, saya tunggu mumpung belum beduk, setengah rolas. Yo, siapa yang punya cara yang unik yang itu menarik perhatian anak selain diajak ke Indomaret, diajak njabuti rumput, nyiram bayam, apalagi ayo. Oh, nggak usah songgo uang Bu. Itu berdua nanti bergantian ya. Dian, wis setengah 2, HP-ne disalehno. Iya Bu, 5 menit engkas. Oh. HP-nya diselehno nak, anaknya jawab 5 menit Berarti ibu-ibuin ini pasar pinter ngenyang kira-kira. Biar mau diselehno tanpa harus 5 menit engkas, diajak apa Bu? Mandi. Mandi? Nggih. Oh, ayo nak, ayo nak, wis waya adus. Sing asli Bu, pakai suara asli di rumah Bu, kayak apa Bu? Asli kula nggih ngoten kok Ngoten. Bu. Oke, gak usah nangis. Nggih, pun saya sebelahnya. Dek, Fa, cukup ya main HP-nya, sudah 1 jam kan sudah saya batasi. ya Sebelumnya 1 sudah jam. Oke, saya kasih bagus. waktu. Ayo sekali-sekali main masak-masakan pakai tanah lumpur lah kan kalau dulu. Oh, iya. Ayo dibuat masak-masakan, contoh seperti donat-donatan. Biar waktu masa kecil ini nggak terbuang untuk gadget. Oke, bagus. Ibu siapa namanya? Fatimatun Nikmah. Bu Nikmah. Ibu Nikmah punya ide dieling-eling nalika dhek jek cilik kae masak-masakan pakai lumpur. Saya itu pernah Bu, anak saya kan kelas 1 MI. Hari Jumat kan libur. Saya itu pernah berpetualang mencah. Keliling kan saya di Sendang toh, teng perumahan itu kan nggak ada pohon-pohonan gitu, nggak begitu banyak. Rumah saya aslinya Wangklu dulu, Wangklu Kulon. Saya pulang ke Wangklu hanya untuk nyari wit apa ini namanya? Randu. Waru Bu ya, yang gambar hati itu loh, yang daunnya kayak hati. Itu kan kalau diremesi bisa jadi minyak gitu. Nah itu waktu kita kecil kan mainnya itu ya. Nah saya itu pernah ngajak anak saya berburu pohon daun waru itu sekedar untuk bikin minyak, mengenang masa dulu. Nah itu ternyata bagus untuk pengalihan anak dari HP gitu Bu nggih.
Saya sampai jam berapa, Bu? Udah siang banget ya. Biasanya kalau mengisi seminar begini selalu ada sesi tanya jawab, boleh? Ibu-ibu ada yang kadang itu setiap saya habis ngisi seminar nggak mentolo nanya di sini. Biasanya terus minta nomor saya, terus WA. Kadang-kadang sampai dibawa ke rumah. Padahal saya sekarang sudah nggak buka praktek, Bu. Tapi itu sering ada orang ke rumah bawa gula. Ini bukan kode loh ya, saya nggak minta gula loh ya. Ke rumah itu meriksa no putrane. Kadang malah minta air. Lah dikira aku ki dukun to piye gitu ya. Ono sing ijek koyo wong kesurupan gitu, diterno wong sak tepak niku lho Bu, mara teng Sendang. Lah dikira mbah dukun kali ya, padahal psikolog gitu ya. Nah, sekarang ada sesi pertanyaan, siapa yang mau bertanya? 2 saja karena sudah siang kalau ada. Kalau enggak ada berarti ya enggak apa-apa. Ada atau mboten? Tentang perilaku anak di rumah. Ada? Sampun siang Bu nggih? Disudahi boleh Bu? Oke, saya berterima kasih kepada Ibu Kepala TK PGRI dan SD Negeri Lajolor karena sudah mulai, ini 2 kalinya saya kesini nggih Bu, sudah mulai memperhatikan bahwa yang mendidik anak itu tidak hanya guru di sekolah tetapi juga orang tua di rumah. Karena anak-anak berapa jam Bu di sekolah? Anak-anak berangkat sekolah itu jam berapa? Jam 7. Pulangnya jam berapa? Jam 12. Berarti cuman 5 jam. Satu hari ada berapa jam? 24. Berarti yang berapa itu? 19 jam anak-anak ada di rumah. Siapa yang mendidik anak-anak di rumah? Orang tua nopo HP? HP dua-duanya. Ya, jadi tidak hanya bu guru yang mendidik, makanya sekolah itu sebaiknya sering mengadakan acara seperti ini agar orang tua mendapatkan informasi tentang bagaimana mendidik anak yang baik. Kira-kira itu Bu nggih? Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.